Halo semua, ada sebuah berita menarik dari Australia. Pada saat Idul Fitri, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berusaha menghormati umat Muslim dengan cara menghadiri perayaan sholat Id di masjid. Tetapi yang dia dapatkan bukanlah pujian, tetapi makian. Dan yang saya maksud bukan dari pihak lain. Yang memaki Anthony Albanese adalah umat Muslim sendiri. Shame on you! Shame on you! Shame on you! Bro, that's Arabs. We never get quiet. Why are you protecting him? Why are you protecting him? Get your dog! Get out of here, mate. Get out of here. What are you going to do? Hey, Bill! All right, you're up with And the dramatic rise of Islamophobic attacks. In essence, we have been unable to better lobby and advocate to government in regards to policy and legislation that directly impacts our Why is community. he in here? Get him out of here! We as Australian Muslims, Get him out of here! He's a fucking bastard. He's right. this is a Respect us! Get him out of here! You got to respect his hand! You're disrespectful! Sit down and Australia apologise. It's his government. So we won't spend its time. Don't bring him here. It's not the time. It's not the time. It's his government. It's his government that pulled them when they were paying. We don't want politicians, brother. We're here to hate. Let's hate. We're praying. Why do we got politicians? Leave politics outside. Mari kita lihat bersama beritanya. Ini dari The West Australia. Menghormati Islam, Anthony Albanese malah mendapat cercaan, bukan pujian. Bagi seorang pemimpin politik yang terbiasa dengan sikap hormat, pelecehan, permusuhan terbuka, dan kekerasan kecil yang menyambut Anthony Albanese di Masjid Lakemba, Sydney pada Jumat pagi, pastilah sangat mengejutkan. Perdana Menteri duduk tanpa alas kaki bersama Menteri Dalam Negeri Tony Burke, sementara anggota jemaah meneriakan hinaan selama acara yang seharusnya menjadi demonstrasi penghormatan kepada komunitas Muslim dalam perayaan berakhirnya bulan suci Ramadan. Saat Sekretaris Asosiasi Muslim Lebanon, Gamel Khair, mencoba menjelaskan alasan undangan tersebut diberikan, seseorang berteriak, "Pendukung genosida, usir dia dari sini." "Hormati tempat yang Anda kunjungi," kata Bapak Khair. "Ini adalah masjid." "Kalian harus menghormati kami," jawab seseorang. "Kalian menyebutnya terhormat. Dia bertanggung jawab atas kematian 1 juta orang. 1 juta. Seruan Allahu Akbar, Tuhan Maha Besar, terdengar dalam rekaman yang diambil oleh ponsel dan kru kamera ABC. Saat para pengawal Perdana Menteri menyaksikan dengan berdiri tanpa bergerak, seorang pria berpakaian hitam mendekati area ramai tempat Tuan Albanese dan Tuan Burke duduk di atas karpet. Dia mengangkat telepon dan mulai berteriak serta menggesture. Rekaman yang diambil dari situs web masjid tersebut tidak cukup jelas untuk mengetahui apa yang dia katakan, tetapi seorang pria berjaket dengan cepat menariknya pergi. Keduanya tampak jatuh ke tanah. Pihak kepolisian NSW kemudian mengatakan bahwa mereka memerintahkan seorang pria untuk pergi. Setelah itu, Asosiasi Lebanon dan sumber-sumber pemerintah mengecilkan arti penting dari tindakan mencemooh tersebut. Tetapi apakah Bapak Albanese pernah dilecehkan di gereja, sinagoga, atau kuil? Di masa lalu, Bapak Albanese secara pribadi mengakui bahwa ia waspada untuk mengunjungi masjid karena adanya permusuhan terpendam atas dukungan awal pemerintah terhadap serangan balasan Israel ke jalur Gaza. Pertemuan Perdana Menteri yang buruk hari ini menunjukkan bahwa sebagian komunitas Muslim Australia tidak dan mungkin tidak akan pernah memberikan pujian kepada pemerintah atas pengakuan negara Palestina, melanjutkan pendanaan untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina di Timur Dekat, yang dituduh Israel membantu Hamas, menunjuk seorang utusan untuk Islamofobia, atau melarang politisi sayap kanan Israel. Pelecehan tersebut menunjukkan kesulitan yang dihadapi pemerintah dalam mencoba menenangkan sekitar 800.000 Muslim Australia atas kemarahan mereka terhadap perang di Timur Tengah. Banyak orang menyimpan rasa ketidakadilan yang mendalam, dipicu oleh keyakinan bahwa Israel memprovokasi perang di Gaza.
Hamas tidak menyerang warga sipil Israel pada 7 Oktober 2023, dan kekerasan seksual yang dilaporkan selama serangan Hamas adalah propaganda Yahudi. Seringkali berita mereka berasal dari Al Jazeera Media Network, sebuah stasiun penyiaran yang sangat anti-Israel berbasis di Doha, algoritma media sosial, dan grup obrolan pribadi. Permusuhan itu dan perasaan diperlakukan sebagai warga negara kelas kedua mungkin akan semakin memburuk. Komisi Kerajaan untuk menyelidiki antisemitisme dan kohesi sosial yang tidak pernah diinginkan oleh Bapak Albanese akan berfokus pada perlakuan terhadap Yahudi. Umat Muslim melihat kesuksesan ekonomi komunitas Yahudi yang lebih besar, mungkin merasa bahwa merekalah korban sebenarnya. Ada juga harapan di kalangan anggota senior komunitas Yahudi bahwa Israel akan menyerang dan menduduki Lebanon hingga Sungai Litani yang berjarak 20 km hingga 30 km dari perbatasan. Tujuan dari serangan itu adalah untuk mengusir kelompok teroris Hizbullah dari perbatasan. Ini akan semakin memicu kecemasan di kalangan umat Muslim di Australia. Sebelum kunjungan Bapak Albanese, Bapak Keir menjelaskan dalam sebuah wawancara dengan ABC di masjid tersebut bahwa para jemaah akan menggunakan Idul Fitri, perayaan akhir Ramadan, untuk mendoakan keselamatan kerabat yang terkena dampak pertempuran dengan Israel. Lebih dari sebelumnya, orang akan mengirimkan doa kepada keluarga mereka di Lebanon dan Gaza dan di seluruh Timur Tengah. Jika Anda seorang Muslim atau Yahudi, perang di Timur Tengah tidak pernah jauh dari Anda. Mari kita baca beberapa komentar menarik dari situs Town Hall. Perdana Menteri Australia baru saja menyadari bahwa upaya merayu Islam tidak berhasil. Setelah serangan teror Hanukkah yang mengerikan di Pantai Bondi, Australia, Perdana Menteri Anthony Albanese mengakui bahwa para teroris terinspirasi oleh Islamisme dan ISIS. Terlepas dari pengakuan ini, Albanese juga mengecam Islamofobia dan berjanji untuk menindak tegas senjata api dan ujaran kebencian yang ditujukan kepada umat Muslim. Sekarang, Albanese, meskipun telah mencoba mengakomodasi kelompok Islamis, akan menyadari bahwa kebijakan lunak tidak akan berhasil terhadap umat Muslim. Dia pergi ke sebuah masjid untuk berbicara tentang Islamofobia, namun malah dicemooh dan diancam oleh para jemaah. Dari Ma'aluf, Perdana Menteri Australia Albanese pergi ke sebuah masjid di Sydney untuk sholat Idul Fitri guna menunjukkan sikap menentang Islamofobia, tetapi justru berakhir dengan menerima ancaman, dengan orang-orang berteriak Allahu Akbar kepadanya. Dia hanya duduk di sana ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa, menakjubkan. Dan dia akan tetap berusaha membuat mereka bahagia. Pelecehan itu juga berlanjut di luar masjid. Dari Ma'aluf lagi. Segera setelah meninggalkan masjid tempat dia baru saja diancam, Perdana Menteri Australia itu dicemooh dan disebut sebagai anjing kotor dan babi. Dia ingin menunjukkan solidaritas dengan komunitas Muslim dan hampir saja diserang secara brutal. Kamu tidak akan pernah bisa memuaskan orang-orang ini. Kebijakan kompromi tidak berhasil. Islam bukanlah sebuah agama, ia adalah gerakan sosiopolitik dengan kedok teologis yang berupaya mendominasi seluruh dunia. Dan tokoh-tokoh sayap kiri seperti Albanese telah membantu mereka dalam mencapai tujuan tersebut. Dari Mossad Commentary, memberi makan buaya dengan harapan ia tidak akan memakanmu terakhir. Tepat sekali, kamu tetap akan dimakan. Dari Shooting News Weekly, dia sedang menikmati kehangatan keberagaman budaya. Bukannya dia tidak diperingatkan berulang kali tentang hal ini. Dari Bonci, begitu banyak kekayaan budaya yang ditampilkan, perhatikan semua toleransinya. Dari Coal Miner, jika kamu mewakili negaramu di panggung dunia, ini adalah reaksi yang pantas dan layak atas sikap kompromimu terhadap gerombolan Islam. Kita terus dipermainkan dengan istilah multikulturalisme, tetapi para Islamis tidak tertarik pada apapun selain dominasi total dunia. Dari CDR Salamander, perhatikan juga hampir tidak adanya perempuan di dalam dan hampir tidak ada di luar. Inilah masa depan yang kamu inginkan, inilah yang kamu dapatkan. Perempuan tidak memiliki hak di bawah Islam. Perempuan yang tinggal di Australia dan Eropa sebaiknya mempelajari hal ini sebelum mereka menyerahkan hak-hak mereka atas nama toleransi. Dari App Patriot Girl, semoga dia belajar bahwa tidak ada koeksistensi dengan orang-orang ini.
Secara pribadi, dia mungkin memang belajar, tetapi dia seorang giri, jadi dia tidak akan melakukan apapun untuk mengatasi Islam radikal di Australia. Bahkan, dia mungkin akan membantu orang-orang yang akan membunuhnya jika mereka pikir mereka bisa lolos begitu saja. Nah, bagaimana komentar kamu tentang peristiwa yang terjadi? Tulis di kolom komentar ya. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. عنا خطبة. الله أكبر 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 ولله الحمد. Dear brothers and sisters, keep calm a little bit. It is a Eid. It is a joyful day. Yang nagbawangan dari gabawan, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang. Surganya cuma batang yang mencari lubang, selalu mimpi disayang oleh para dayang. Hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang. Dengan muka garang, tidak bisa menang. Kalau tidak curang, sering dapat uang. Menggunakan parang, tapi ngaku dagang di tanah abang. Pengetahuannya kurang, nuraninya hilang. Percaya Tuhan yang berhutang, untuk Nabi berperang. Suka pantaran beci semua orang, merapok para tukang yang bekerja di ladang. Memperbudak bujang dan perempuan yang malang. Baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang. Ibadahnya adalah nampang supaya dikira nyumbang. Dongeng dia pegang, sejarah dia buang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas selepas ban, kamu akan dipanggang sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang, jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang. Naikkan gaji, kurangi pekerjaan, tambahkan fasilitas ibadah, perbanyak cuti. Aduh, pusing gue sama orang-orang ini. Kerjanya males, keterampilannya kurang, tetapi nuntutnya banyak banget. Hai, apakah kamu baik-baik saja? Masalah SDM di perusahaan bikin aku pusing. Pasti masalahnya mereka malas kerja, kemampuan kurang, dan banyak menuntut kan? Loh, kok kamu tahu? Tentu saja. Semua orang tahu sifat mayoritas Indonesia. Jadi solusinya apa? Apakah kamu sudah coba ganti dengan orang-orang Kristen? Orang-orang Kristen? Emang beda? Tentu saja beda.
Orang Kristen cenderung lebih pintar, lebih rajin, dan tidak banyak menuntut. Oh, begitu ya. Tetapi di mana aku bisa mencari karyawan Kristen? Nah, sekarang sudah ada aplikasi Iktus. Kamu bisa dengan mudah mencari orang-orang Kristen yang mau kerja. Wah, aplikasi ini bagus sekali. Mulai sekarang saya akan cari karyawan di Iktus. Nah, buat kamu yang cari kerja, buruan bergabung dengan iktus.com. Kami menunggu kamu di Iktus. Jangan lupa bagikan video ini Dan ajak teman-teman yang lain bergabung di Iktus.